belajar pembelajaran digital. Topik ketiga membahas tentang literasi media, mass media dan literasi informasi. Yang keempat ada pengembangan media digital. Yang kelima ada pendidikan terbuka, hak cipta dan lisensi terbuka. Dan yang terakhir adalah warga digital. Nah, pengalaman belajar apa yang menarik dan berguna. Nah, pengalaman belajar yang menarik dan berguna itu ada pada topik keempat, di mana topik keempat membahas tentang pengembangan media digital. Nah, di situ kami ada salah satu tugas yang dimana saya melakukan atau membuat suatu rancangan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran Powtoon, yang dimana itu saya sebelumnya sudah memakai media digital tersebut. Akan tetapi di sini saya melakukan atau membuat video pembelajaran tersebut dengan lebih rinci dan lebih lugas, karena sebelumnya kan saya sudah tahu tuh tahap-tahapnya, tahu step-stepnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pada saat melakukan presentasi walk. Nah, di sini kami dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kami melakukan presentasinya itu kami pergi ke kelompok-kelompok lain, kemudian kami mencatat hal-hal penting terkait dengan tugas-tugas kelompok tersebut. Kemudian setelah itu kami bergilir ke kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Nah, next. Nah, pengalaman belajar apa yang menarik tapi tidak berguna? Nah, pengalaman belajar menarik itu pada saat melakukan presentasi walk tadi. Nah, itu tuh yang berguna, itu tuh yang menarik menurut saya. Nah, pengalaman yang tidak berguna itu tidak ada ya, karena pada saat pembelajaran NIDA ini pada semester 1 tuh dosen-dosennya menarik, kemudian dosen-dosennya itu tidak boring dalam menjelaskan, kecuali ada pada saat di mana ada salah satu dosen yang menjelaskannya tuh secara panjang lebar tanpa mengaitkan contoh-contohnya. Nah, itu pengalaman yang tidak menarik. Nah, kemudian pengalaman belajar apa yang berguna tetapi tidak menarik? Nah, yang pertama itu ada yang berguna ada di topik kelima, yang dimana pada topik itu membahas tentang pendidikan terbuka dan hak cipta dan lisensi terbuka Creative Commons. Nah, di sini kenapa saya mengatakan pembelajaran itu berguna, karena di mana di topik 5 itu pendidikan terbuka dan hak cipta lisensi Creative Commons, di situ berisi tentang bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita download, apa yang kita unduh itu didapatkan secara legal seperti itu dan bisa dimodifikasi kembali. Nah, seperti kita mendownload video, kemudian kita memodifikasi untuk dipublish kembali. Nah, itu contoh dari topik kelima. Nah, yang kemudian yang tidak menarik itu, pengalaman tidak menarik itu tidak ada. Nah, sepanjang saya mempelajari belajar di era digital ini, saya tidak menemukan adanya topik yang tidak menarik seperti itu. Next. Nah, pengalaman apa yang tidak berguna dan tidak menarik dalam konteks sebagai calon guru? Nah, pada mata pembelajar di era digital itu saya belum menemukan pengalaman belajar yang tidak berguna dan tidak menarik, karena selama saya mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini, saya merasakan banyak manfaat yang telah saya dapatkan, banyak ilmu yang telah saya dapatkan dari awal topik pertama sampai dengan topik ke-6 seperti itu. Next. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah saya mempelajari topik tersebut, khususnya topik 4 yang bahas tentang pengembangan media digital, yaitu saya bisa merancang atau membuat pembelajaran digital seperti membuat video pembelajaran, yang dimana saya menggunakan media digital yang berbasis web atau Powtoon, namanya Powtoon. Nah, di situ saya merancang kemudian membuat video pembelajaran tersebut dengan materi, kalau nggak salah waktu itu rantai makanan. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena saya terlebih dahulu mencari konsepnya. Karena sebelum kita membuat video pembelajaran, pastinya kita mencari konsepnya, konsep apa yang kita akan buat, kemudian dasar-dasar merancangnya seperti apa.
bagi peserta didik. Nah, yang demonstrasi itu hasil yang telah kita buat, begitu, hasil yang telah kita rancang. Misalkan sudah saya jelaskan tadi, saya membuat video pembelajaran. Nah, disitulah saya mengupload tugas saya di demonstrasi konseptual. Yang kemudian elaborasi itu adalah yang dimana saya mendapatkan kritik maupun saran maupun dari teman-teman dan dosen mengenai video pembelajaran yang telah saya buat, seperti itu. Nah, artefak yang mendukung hasil refleksi saya telah saya jelaskan itu topik keempat. Nah, kembali lagi ke topik keempat karena topik keempat itu adalah pengembangan media digital, seperti itu. Karena media digital yang saya buat yaitu video pembelajaran dengan menggunakan media digital PowerPoint, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, apabila saya mengajak atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan selalu berubah. Nah, saya akan mengubah pendekatan dari sekedar penyampaian di mana materi menjadi pengalaman belajar yang interaktif dan konseptual. Karena saya akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi teknologi digital melalui proyek kolaboratif, diskusi berbasis studi kasus, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian selain itu saya akan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung proses belajar di kelas supaya siswa dapat lebih aktif, kolaboratif, dan mandiri dalam memahami materi yang disampaikan, seperti itu. Nah, sekian presentasi atau pemaparan yang telah saya jelaskan.